Penghujung tahun 2024, Korea berduka karena meledaknya salah satu pesawat dari Jeju Airlines. Tapi sebenarnya ada kecelakaan yang lebih mengerikan lagi, friend. Pesawat tersebut tiba-tiba hilang, friend. Dan sampai sekarang bangkai pesawatnya itu belum ditemukan, friend. Kalian bisa Di episode kali ini kita akan membahas salah satu misteri terbesar dalam sejarah penerbangan, friend, yaitu hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370, friend. Pesawat yang membawa 239 penumpang tiba-tiba hilang secara misterius pada 8 Maret 2014. Sudah satu dekade berlalu, friend. Namun sampai saat ini jawaban pasti tentang apa yang terjadi pada pesawat tersebut belum diketahui, friend. Bahkan pesawatnya pun sampai sekarang belum ditemukan, friend. MH370 lepas landas dari Bandara Internasional Kuala Lumpur pada pukul 12.41 dini hari, friend, ya. Jadi pagi-pagi tuh, menuju tujuan Beijing, China. Namun sekitar pukul 1.19 sampai sekitar jam 2-an itu terjadi hal yang aneh, friend. Komunikasi terakhir dengan pilot mengucapkan good night Malaysia 370. Setelah itu pesawat menghilang dari radar, friend. Yang lebih aneh, ternyata pesawat sempat berbelok ke arah barat, friend, keluar jauh dari rute penerbangan yang seharusnya, friend. Setelah itu pencarian besar-besaran dilakukan melibatkan lebih dari 26 negara. Namun pada saat itu tidak ada hasil sama sekali, friend. Adapun ditemukan sedikit puing, itu pun setelah beberapa tahun kejadian tersebut lewat, friend, ya. Namun hanya sedikit puing yang ditemukan, salah satunya di pantai Afrika Timur, itu pun setelah beberapa tahun kemudian, friend. Misteri ini memunculkan begitu banyak teori konspirasi, friend. Berikut beberapa teori konspirasi yang paling terkenal dan yang paling memungkinkan terjadi pada pesawat tersebut, friend. Teori konspirasi yang pertama adalah teori konspirasi yang paling sederhana, friend, yaitu kecelakaan di lautan, friend. Teori paling sederhana adalah pesawat mengalami kegagalan teknis atau kehabisan bahan bakar atau kerusakan engine, friend, kemudian jatuh di Samudra Hindia, friend. Namun jika benar, mengapa kotak hitam dan sebagian besar pesawatnya sampai sekarang belum ditemukan, friend? Dan kenapa pesawat keluar dari rute secara tajam ke arah barat? Teori ini sangat masuk akal, tapi masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, friend. Kalau misalkan iya, harusnya black box dan bangkai pesawat ditemukan, friend. Yang kedua, sabotase oleh pilot. Ini menurut saya yang paling masuk akal kedua, friend, ya, karena ada beberapa hal yang ditemukan, friend. Beberapa pihak memang telah mencurigai bahwa Kapten Zahari Ahmad Shah, pilot dari MH370 tersebut, mungkin sengaja membawa pesawat ini ke jurang maut. Ada bukti yang menunjukkan bahwa ia pernah mensimulasikan rute penerbangan serupa di rumahnya, friend. Namun motifnya tidak pernah terbukti. Dan kalau misalkan ia memang dalang dari semua ini adalah pilot, buat apa? Tujuannya apa? Ini masih menjadi pertanyaan yang sangat besar. Ditambah pesan terakhir dari pilot tersebut, good night Malaysian MH370, gitu ya. Seolah ini sebuah pesan tersembunyi dari pilot. Tapi kita tidak bisa menuduh begitu aja, friend, dimana kita ketahui bahwa keluarga dari pilot tersebut juga sedang berduka karena kehilangan salah satu keluarganya, friend. Jadi kita tidak bisa mengklaim sembarangan, friend. Cuman ini hanya sebuah teori konspirasi, friend. Yang ketiga adalah pembajakan atau aksi terorisme. Bisa aja gitu ada seseorang di dalam teroris yang ternyata membajak kapal gitu dan memaksa pilot untuk melakukan hal-hal tersebut, friend. Ini suatu konspirasi juga, tapi tidak ada kelompok teroris yang dicurigai dan penumpang ataupun kru tidak menunjukkan perilaku yang mencurigakan gitu, friend. Jadi teori ini juga masih terbantahkan, friend, karena kurangnya bukti-bukti, friend. Kalaupun misalkan ada tujuan dari teroris tersebut untuk apa gitu, ini masih sangat diragukan, friend. Yang keempat yaitu konspirasi militer, friend.
Beberapa teori konspirasi menyebutkan bahwa pesawat ini mungkin ditembak jatuh oleh militer karena dianggap sebagai ancaman. Namun sekali lagi, teori ini tidak memiliki bukti yang kuat, ditambah saat itu keadaan dunia yang tidak sedang perang ya. Artinya pesawat tersebut juga tidak melewati daerah-daerah yang mengalami konflik. Jadi kemungkinan ditembak oleh militer dari negara lain ini juga sangat diragukan. Konspirasi yang kelima, yang terakhir, yaitu fenomena tidak wajar. Bagi mereka yang percaya hal-hal supranatural ya, ada teori bahwa pesawat ini memasuki dimensi lain atau mengalami kejadian yang tidak bisa dijelaskan secara logis, karena aneh aja gitu. Sampai sekarang bangkai pesawatnya belum ditemukan. Pada tahun 2015, Boeing pertama yang diduga berasal dari MH370 ditemukan di Pulau Reunion. Setelah itu beberapa bagian pesawat lainnya ditemukan di sepanjang pantai Afrika Timur. Namun lokasi utama reruntuhan pesawat masih belum ditemukan sampai video ini dibuat. Apakah pesawat ini benar-benar jatuh di Samudra Hindia atau ada sesuatu yang lebih besar yang disembunyikan? Kalau misalkan puing-puingnya ditemukan di pinggiran pantai, harusnya pesawatnya ditemukan tidak jauh dari pantai tersebut. Tapi faktanya melibatkan begitu banyak pihak, badan pesawat masih juga belum ditemukan. Hilangnya MH370 adalah salah satu misteri terbesar dalam sejarah modern hingga hari ini. Keluarga korban masih mencari jawaban dan dunia terus bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada teori yang menurut kalian paling masuk akal? Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe jika berkenan ya. Gua akan bikin video setiap minggu. Mungkin seminggu satu kali aja kali ya, karena emang keterbatasan waktu gua di sini ya, Masih banyak misteri di dunia ini yang belum kita ungkap. So gua akan terus mengulik semua misterius yang ada di dunia ini, See you on the next video.